bahwa seorang raja itu adalah seorang yang rela berkorban melayani orang lain. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 18 ayat 33 sampai 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Karmelitus yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali di mimbar Aroma Sabda. Pada hari Minggu biasa yang ke-34 hari ini, gereja secara universal merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan hari ini juga merupakan hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Karmelitus yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bayangkan ketika mendengar kata raja? Pasti dalam benak kita atau dalam pikiran kita bahwa seorang raja itu adalah orang yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat besar, orang yang memiliki banyak pengawal, dan lain sebagainya. Namun, apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan tentang seorang raja itu sangatlah berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bahwa seorang raja itu adalah seorang yang rela berkorban melayani orang lain. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia rela mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya demi keselamatan kita. Bahkan ia rela menderita sampai wafat di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan itu semua dilakukan oleh Yesus demi cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dalam perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam hari ini, Yesus mau menunjukkan bahwa sebagai seorang raja itu, Yesus berbeda dengan raja-raja dunia. Bahwa kerajaannya adalah salib dan misinya adalah untuk menyelamatkan dan mengampuni manusia serta membawa umat manusia kepada pelukan kasih Allah. Dan kekuasaannya itu bukan untuk menguasai, tetapi dengan kekuasaannya itu ia melayani dengan penuh kasih, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Inilah yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa Yesus adalah saksi yang setia
yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan dalam bacaan Injil menggambarkan bahwa Yesus sebagai Raja. Yesus tidak memamerkan dirinya dan kekuasaannya. Bahkan ketika Pilatus menanyakan kepada Yesus, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Yesus tidak menjawab bahwa Ia adalah Raja. Tetapi jawaban yang diberikan Yesus kepada Pilatus dengan suatu pertanyaan balik. "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Ini juga dapat menjadi pertanyaan refleksi untuk kita yang mengimani Yesus sebagai Raja. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita imani itu adalah Raja, maka Yesus dan segala keteladanannya harus menjadi pedoman di dalam hidup kita. Dan hidup kita hendaknya dirajai oleh Yesus. Sehingga dalam perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini, kita boleh dengan kesungguhan hati menyatakan bahwa Yesuslah yang meraja dalam diriku, bahwa keteladanannya dalam melayani dengan penuh belas kasih menjiwai hidupku. Dan sebagai orang yang percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Raja, harus mengikuti langkah hidupnya yang penuh rendah hati, saling mengasihi satu sama lain dan mengampuni, serta tidak mencari kepopuleran pribadi. Marilah kita mengakhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja kami yang Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan kami dan menjiwai hidup kami. Kami mohon kepadamu, kuasailah dan rajailah hidup kami, sehingga kami boleh menaati dan meneladani segala perintah-Mu sebagai Raja semesta alam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.